Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Huda, Kepek, Jimatan, Lendah, Kulon Progo, hafidzakumullah. Alhamdulillah, malam ini Rabu, malam Kamis tanggal 2 Rabiul Tsani, Jumadil Awal, tanggal 2 Jumadil Awal tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2016. Kita akan melanjutkan membaca hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan dihimpun oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Alhamdulillah, malam ini kita akan membaca hadits yang ke 263. Hadits yang ke 263. Bab baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab al-masajid, hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Malam ini kita akan melanjutkan qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, babu sifatis shalah. Bab yang menerangkan tentang tata cara salat. Bab yang menerangkan tentang tata cara salat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya sederhana konsep kita berpikir dan berkeyakinan tentang tata cara salat. Sangat sederhana dan simpel. Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan salat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan perintah tersebut, menerangkan dan menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tata cara salat itu secara rinci, detail, utuh. Tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang tertinggal. Semuanya lengkap. Nah, tidak ada satupun yang terlewatkan. Cara beliau menjelaskan pun qaulan wa fi'lan wa takriran. Beliau mengajarkan tata cara salat itu dengan lisan, menjelaskan kata per kata, begini, 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 begini. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan apa yang telah beliau sampaikan secara lisan, beliau lakukan secara nyata dalam bentuk perbuatan. Beliau perintahkan menghadap kiblat secara lisan. Beliau ajarkan cara menghadap kiblat itu seperti apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan para sahabat ketika salat takbiratul ihram mengangkat tangan, kedua tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan cara mengangkat tangan seperti apa. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya secara takriran yang dilakukan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam melaksanakan salat itu disetujui, tidak diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tata cara salat tersebut secara turun-temurun diwariskan sampai kita saat ini. Nah, melalui jalur siapa? Melalui jalur para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat kepada tabi'in, murid-muridnya. Setelah itu kepada generasi yang berikutnya, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita. Dan semuanya terjaga, rapi, tertulis, tercatat. Nah, sehingga bisa dibuktikan benar salahnya, ilmiah tidaknya, benarkah ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, itu semua bisa dibuktikan. Nah, maka sekali lagi simpel dan sederhana kita memahami tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ajarkan kita lakukan, yang beliau bimbingkan kita perhatikan, yang beliau kerjakan kita kerjakan,
yang tidak beliau kerjakan, kita tidak punya alasan untuk mengerjakannya. Yang tidak dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dalam salat, tidak ada sebab yang membenarkan kita untuk kemudian melakukannya. Lawang Kanjeng Nabi tidak melakukannya, kok kita melakukannya? Seperti halnya juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakannya, kok kita tidak melaksanakannya? Nah, jadi itu sekali lagi sederhana kita memahami tata cara sholat yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam pembahasan kita kali ini, insya Allah ada sekian puluh hadis akan dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci dan detail, mulai dari takbiratul ihram sampai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ada puluhan hadis dari 263 sampai 324. Totalnya berapa Mas Heru? Biasanya hitung-hitungannya jenengan ini. 324 kurangi 263. Suwera kerja bakti terus begini, hitung-hitungannya susah ini. 324 dikurangi 263. 61. Ada 61 hadis. Dan jumlah ini adalah jumlah hadis terbanyak dalam hitungan bab yang selama ini kita baca dari awal pembahasan, yaitu tata cara bersuci, kitabut thaharah. Nah, maka insyaallah kita akan mempersiapkan diri menerima dengan lapang dada, demikian juga siap melaksanakan sepenuh hati apa yang akan kita baca dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu siap untuk dikoreksi, kita selalu siap untuk dikritik, dan kita pun siap untuk melaksanakannya. Nah, siap untuk melaksanakannya. Karena pembuktian kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Jadi intinya itu gerakan ucapan, tidak iyanya harus berdasarkan dengan bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Taib, hadis yang pertama dalam bab ini untuk nomor urut hadis dalam kitab 263. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qumta ila as-salati fa asbighil wudu, thumma istaqbilil qiblah, fakabbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها." أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. Wal Ibnu Majah bi isnadi Muslimin hatta tatma'inna qa'iman. Taib, hadis ini dikenal dalam fikih dengan hadis al-musi' salatah atau al-musi' fi salatihi. Hadis yang menerangkan tentang sahabat yang saat itu salah dalam melaksanakan salat, keliru. Ya. Dalam riwayat yang lebih panjang dari ini disebutkan bahwa sahabat itu masuk masjid, kemudian salat. Selesai salat, sahabat itu menemui Rasulullah SAW mengucapkan salam. Salamnya dijawab. Tetapi setelah itu Rasulullah mengatakan, "Irji' fasalli, fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu, karena tadi sebenarnya kamu belum salat.
Karena diperintahkan Nabi untuk mengulangi salat, sahabat itu kemudian mengulangi lagi salatnya. Selesai salat kembali menemui Rasulullah mengucapkan salam, dijawab salamnya, Nabi tetap mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi salatmu karena tadi belum sah salatnya. Sampai 3 kali. Terakhir sahabat itu menyerah. Mengatakan, ya Rasulullah, alimni shalah. Nah, wahai Rasulullah, kalau begitu ajarkanlah kepadaku tata cara salat yang benar itu seperti apa. Fa inni la uhsinu illa hadza. Yang saya lakukan tidak bisa kecuali seperti ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali yang Anda lihat. Nah, Nabi SAW kemudian mengajarkan ini. Kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah. Apa artinya idza? Apabila qumta, kamu berdiri, artinya kamu bangkit. Qama yaqumu qiyam. Apabila kamu bangkit berdiri ila shalah, untuk salat, fa asbir, maka sempurnakanlah. Asbir artinya apa? Sempurnakanlah. Al-wudu, wudu, maka sempurnakanlah wudu. Thumma, kemudian istakbil, menghadaplah. Al-qiblah, kiblat. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Fakabbir, fa artinya fa, maka bertakbirlah. Takbir apa namanya ini? Takbiratul ihram. Thumma, kemudian iqra, bacalah. Ma, apa-apa. Tayassara, mudah. Ma'aka, bersamamu. Minal Qur'an, dari Al-Quran. Artinya setelah itu bacalah Al-Quran yang kau hafal dengan mudah, jangan dipaksakan. Nah, hafalnya alif las, hafalnya an-nas. Nah, tidak perlu dipaksakan, harus panjang, tidak. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsumma rka', apa artinya tsumma? Kemudian irka', raka'a yarka'u ruku', ruku'. Kemudian rukuklah hatta sampai tatma'inna, tumakninah. Tatma'inna itu artinya tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Tenang sempurna. Raki'an, rukuk, dalam keadaan rukuk. Kalau nahwunya raki'an, isim mansub, menerangkan keadaan. Namanya apa? Isim mansub, menerangkan keadaan. Kemudian rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan rukuk. Masih ingat apa artinya keadaan? Hal. Ya. Di sini raki'an, kenapa dibaca mansub sebagai hal, menerangkan keadaan. Tsumma, kemudian irfa, angkat. Angkat apa ini? Tadi kan rukuk ya. Berarti angkat dari rukuk. Kemudian bangkit, kemudian bangkitlah hatta sampai ta'tadila. Ta'tadila itu tegak. Ta'tadila apa artinya? Tegak. Ya, qa'iman, berdiri, tegak berdiri. Tsumma, kemudian usjud, sujudlah. Hatta sampai tatma'inna, tumakninah, sajidan, dalam keadaan sujud. Ini enggak perlu diterjemahkan. Bahasa-bahasa yang akrab semua ini. Tsumma, kemudian irfa', bangkitlah. Bangkit dari apa ini? Dari sujud. Hatta sampai tatma'inna, tumakninah, jalisan, duduk. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta sampai tatma'inna, tumakninah, sajidan, dalam keadaan sujud. Tsumma rfa', kemudian bangkitlah. Hatta sampai tatma'inna, tumakninah, jalisan, duduk. Tsumma sujud, kemudian sujudlah. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau betul-betul tumakninah dalam keadaan sujud. Ini 1 rakaat. Sujudnya berapa kali? 2. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta, iya 3 kali nih. Di situ 2, coba lihat saya. Barakallahu fiik. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan,
Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Iya, ini sampai 3 kali sujud ini. 1, iya kan? 1, 2, 3. Yang benar berapa kali? 2. Jadi yang benar 2. Diberi catatan. Diberi catatan. Catatannya jangan bilang salah. Tapi dalam cetakan yang lain disebutkan 2 kali sujud. Itu adabnya. Jadi kalau kita memberikan keterangan dalam buku, dalam kitab, atau catatan milik teman, upayakan jangan ada ini salah, ini. Tapi dalam cetakan yang lain begini. Barangkali inilah yang benar. Begitu nggih? Dalam cetakan yang lain disebutkan 2 kali sujud saja. Pinjam pulpennya Pak Sarsio. Ya. Enggak usah. Gimana? Duduknya juga 2 ini. Duduknya 2. Iya. Dikasih keterangan. Mungkin duduk sebentar. Berdiri. Jazakallahu khairan, Pak. Iya. Kita lanjutkan yang hadis 264 karena ini semakna. Qala rahimahullah wa mithluhu fi hadits Rifa'ata inda Ahmad wa Ibn Hibban. Wa mithluhu artinya wa mithluhu dan yang semisalnya fi hadits Rifa'ah dalam hadis Rifa'ah. Rifa'ah itu nama sahabat. Inda Ahmad di sisi Ahmad artinya apa? Riwayat Ahmad. Wa Ibn Hibban dan Ibnu Hibban. Ibni kenapa dibaca majrur? Wa Ibn Hibban. Kenapa dibaca majrur Ibni? Ataf. Diatafkan kemana? Ahmad. Karena Ahmad mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur karena mamnu' minas sarf, tanda jarnya apa? Fathah. Qala rahimahullah wa fi lafdhin li Ahmad wa fi lafdhin dalam sebuah lafaz li Ahmad riwayat Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Fa'akim maka tegakkanlah sulbaka tulang punggungmu, tulang sulbi, maka tegakkanlah tulang punggungmu hatta sampai tarji'a kembali al idham tulang-tulang. Iya, ruas-ruas. Jadi tetap ketika berdiri begini, i'tidal, bangkit dari ruku, tetap betul-betul tegak sampai tulang itu semuanya ruas sendi kembali ke posisi semula. Qala rahimahullah walin Nasa'i wa Abi Dawud. Apa artinya walin Nasa'i? Dan dalam riwayat Nasa'i wa Abi Dawud dan Abu Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi'in, dari hadits Rifa'ah bin Rafi' disebutkan ada tambahannya innaha, apa artinya? Sesungguhnya dia lan tidak akan, huruf nasab nggih? Tidak akan tatimma sempurna. Tam itu artinya sempurna. Tamma yatimmu tamat tamaman sempurna. Sesungguhnya salat itu tidak akan sempurna. Salatu ahadikum, salat salah seorang kalian hatta sampai yusbigh, tadi sudah. Fa asbighil wudu, sampai menyempurnakan wudu kama sebagaimana amarahullah, Allah memerintahkannya. Siapa yang memerintahkannya? Allah. Siapa yang diperintahkan? Dia. Berarti mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya mana? Yang diperintah mana? Hu. Dhamir hu. Iya. Tsumma yukabbirullaha.
kemudian dia bertakbir, membesarkan Allah, wa yahmadahu, kemudian memujinya, wa yuthniya alaihi, dan menyanjungnya. Wa fiha, apa artinya wa fiha? Dan di dalamnya. Fa in, maka jika kana ma'aka Quran, bersamamu Al-Quran, artinya kalau punya hafalan Quran, faqra, maka bacalah. Wa illa, kalau tidak, fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, wa kabbirhu, ucapkan Allahu Akbar, wa hallilhu, ucapkan la ilaha illallah. Nah, misalkan ada orang baru masuk Islam, sore tadi masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam kan balik langsung terkena kewajiban salat maghrib dan isya, subuh dan seterusnya. Dia belum sempat belajar Al-Fatihah, belum sempat belajar surat-surat pendek. Apa yang dia lakukan berdasarkan riwayat ini dan riwayat ini hasan? Riwayat ini hasan, sahih, bahkan sahih. Apa yang dia baca? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang lainnya baca alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Dia bacanya apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Diulang-ulang enggak, Pak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena itu kan lebih mudah ya. Kan itu lebih mudah. Atau misalkan mbah-mbah tua. Si mbah-mbah tua misalkan dari kecil, dari 6 sampai tua misalkan, sholat aja nggak pernah. Udah umur 70 mau 80 udah jalannya tiuk-tiuk, taubat. Aku tak neng masjid. Neng ora iso maca Quran. Kan itu. Apa yang diajarkan untuk simbah-simbah ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak mesti berurutan juga monggo. Cuma Allahu Akbar juga boleh. Salatnya sah atau tidak? Sah. Walaupun enggak baca Al-Fatihah, sah. Karena memang tidak mampu. Makanya tadi contohnya orang baru masuk Islam atau yang sudah sangat sepuh. Qala rahimahullah wali Abi Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud, "Tsumma qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah." Kemudian iqra', bacalah, bi ummil Qur'an, dengan ummul Quran, induknya Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, wa bima sya'allahu, dan dengan apa yang Allah kehendaki, maksudnya bacaan yang lain. Wali Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, tsumma bima syi'ta, kemudian apa? Dengan apa yang engkau inginkan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Silakan dicatat. Melaksanakan sholat dengan berdiri. Ini yang pertama aja. Melaksanakan sholat dengan berdiri. Atau aja biar lebih lengkap, melaksanakan sholat wajib. Nah, ada wajibnya. Tambahkan wajib. Karena yang sholat sunnah nanti hukumnya tersendiri. Melaksanakan sholat wajib dengan berdiri. Ada wajibnya aja. Tambahkan wajib. Melaksanakan sholat wajib dengan berdiri, hukumnya rukun bagi yang mampu. Rukun bagi yang mampu. Berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Jadi kalau misalkan dia mampu berdiri, sholat wajib, kok tidak berdiri padahal mampu berdiri, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi insya Allah ini termasuk sesuatu yang mafhum atau ma'lum bid-darurah indal muslimin. Hal ini insya Allah sudah sangat difahami dan dimengerti oleh kaum muslimin secara umum. Yang kedua, jika tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Jika tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Berdasarkan ijma'.
Berdasarkan ijma. Kalau memang tidak mampu berdiri, berarti duduk. Duduknya bagaimana? Semampu dia. Kalau misalkan punya bisul, kan gitu. Misalnya bisul ya, artinya posisinya masalah yang penting dia bisa duduk. Mau begini, terserah. Itu diperbolehkan. Berdasarkan ijma. Yang ketiga, untuk sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya? Diperbolehkan. Ya. Jadi untuk sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, diperbolehkan duduk. Berdasarkan hadis siapa tadi? Aisyah riwayat Muslim. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Kata Aisyah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat malam salatnya panjang dengan berdiri. Kadang-kadang juga salat malam yang panjang dengan duduk. Padahal beliau mampu berdiri. Jadi kadang berdiri, kadang duduk. Duduknya dalam sholat sunnah ini juga bebas. Duduknya dalam bebas semampu dia. Bersila, terus tawarruk, iftirash, monggo. Enggak ada masalah. Sujudnya, kalau sujud ya biasa. Kalau mampu, jelas. Kan Rukuk juga biasa. Rukuk juga biasa. Maksudnya rukuk gini, sesuai kemampuan dia. Enggak, maksudnya kalau mampu berdiri terus sholat sunnah tadi. Mampu berdiri kemudian sholat sunnahnya duduk. Yang membuat dia tidak memilih berdiri apa dulu? Kalau misalkan sakit, susah berdiri ya, berarti rukuknya tinggal ngasih isyarat gini, tidak perlu bangkit berdiri. Tapi contoh kasus, kalau di Indonesia susah memang menemukan kasusnya. Tapi kalau kita misalkan di Arab Saudi, di negeri Yaman, apalagi di pondok-pondok kita dulu, misalkan sholat tarawih, 1 rakaat itu 1 juz. 1 rakaat, bahkan saya dulu pernah ikut sholat gerhana matahari itu, yang dibaca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, itu 1 rakaat. Padahal 2 rakaat. Jadi akhirnya apa? Yang nggak mampu ya duduk, kakinya gini, duduk gini. Imam baca 2 juz, 3 juz, pas ruku kita berdiri lagi. Kenapa? Kita bisa berdiri ruku. Cuman berikan catatan tambahan, masih dalam poin 1 yang sama. Poinnya sama, lanjutkan saja. Namun dia hanya mendapatkan separuh pahala. Nek full lah kena. Wes lungguh duduk njaluk pahala sempurna manungso. Iya. Hanya saja dia mendapatkan separuh pahala berdasarkan hadis Imran riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis Imran riwayat siapa? Bukhari. Ini insyaallah lebih tergambar ketika sholat malam memang. Karena sholat sunnah ya, yang kita bicarakan kan sholat sunnah sih. Sholat sunnah bagi orang yang bisa berdiri kok duduk, alasannya cuma satu, capek. Kalau dia sakit berarti memang tidak mampu berdiri. Ini bisa berdiri cuman kok milih duduk. Kasus yang tergambar dengan mudah oleh kita saat sholat tarawih atau sholat malam. Sholat tarawih atau sholat malam. Apalagi 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu bisa sampai 5 juz satu malam dibaca itu. Dari jam 10:30 sampai jam 4, bayangkan 11 rakaat. Mau dipraktikkan di GP susah. Nah, ini wah kelompok sesat nih. Rubuh apa kan gitu ya. Tapi suatu saat nanti kudu pernah lah merasakan seperti sholat sampai 3 jam 4 jam
dan seterusnya itu. Kalau saya dulu ya termasuk orang malas, ya masih usia anak-anak lah, wajar, masih 20-21 tahun, datangnya nelat kan itu. Kemudian kalau mulai lagi ya nelat, ngopi-ngopi sik. Karena koncone oke kayak gitu tuh. Misalkan sampai 6 baris, yang ikut dari awal cuma 1 baris per 4, 1 baris setengah kan itu. Ya ngukur kemampuan diri lah. Kan itu. Piye meneh ya. Ya tinggal witir. Boleh. Boleh. Ya boleh, mampunya. Memang pada dasarnya kan salat tarawih sunnah hukumnya, bukan wajib. Kalau memang tidak mampu, kalau dulu kita bukan karena tidak mampu, males memang. Jujur aja. Kalau nelat seperti itu mah pahalanya betul ya kan? Oh ya Allah alam. Daripada duduk tadi. Hah? Daripada duduk tadi. Ya Allah alam. Masalah pahala nanti serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Begitulah. Yang kita bahas sekarang bukan pahala dan dosanya. Yang kita bahas sekarang sah atau tidaknya. Kalau sah jelas sah kan itu ya. Kalau kita sekarang di Indonesia, alasan kita untuk duduk dalam salat sunnah apa? Dalam posisi kita mampu berdiri loh. Kecuali saya ulangi lagi, kalau uzur nggak bisa berdiri ini lain perkara. Yang kita bicarakan sekarang mampu berdiri tapi kok duduk. Alasannya apa di Indonesia? Nggak ada. Wong salatnya sendi-sendi kabeh, Apa ya? Lain lagi masalah itu. Memang tidak mampu berdiri kan? Ini yang kita bahas, mampu berdiri kok milih duduk. Oh males ya kita banget. Sekarang sholat sunnah yang dawa apa kira-kira di Indonesia ini loh? Oh nggak ada. Kita nggak punya alasan. Saya kita itu wanggon itu nggak ada. Ya kita lanjutkan. Poin keberapa itu? Ketiga ya? Keempat? Ya keempat semangat Panca dewi. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Dan harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh digantikan dengan yang lain. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Dan tidak boleh digantikan, dan lafaznya harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti Allahu A'zam, Allahu Akram, Allahu, nggak bisa. Hanya Allahu Akbar. Poin berikutnya kita catat terlebih dahulu. Ini garis-garis besarnya, nanti secara rinci akan kita baca pada hadis-hadis yang selanjutnya. Poin yang ke-5, rukuk merupakan rukun salat. Rukuk merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Selanjutnya sujud merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sama dengan di atas. Sujud merupakan rukun salat berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Yang terakhir, tumakninah hukumnya rukun salat. Yang terakhir yang keberapa itu? Ke berapa Pak Semin? 7 ya. Tumakninah hukumnya rukun salat. Karena rukun, hukumnya rukun. Kalau tidak tumakninah, salatnya sah atau tidak? Ya tidak sah. Salatnya tidak sah. Yang mengatakan tidak sah bukan kita, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penjelasan dan keterangan dari beliau ini. Maka kalau misalkan beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang melaksanakan salat tarawih 21-23 rakaat dalam waktu berapa menit? 7 menit. Sah apa enggak itu? Tidak sah. Yakin? Yakin tidak sah. Yakin tidak sah. Yang mengatakan tidak sah siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulanglah kembali, ulangi salatmu. Karena salat kamu tadi belum salat namanya. Seperti itu bukan salat. Ini sahabat loh yang enggak mungkin lebih cepat dari mereka ini. Berarti per rakaat berapa itu?
Kalau 7 bagi 23. 1 rakaat berapa? Enggak masuk akal kalau orang beribadah pada Allah. Enggak masuk akal. Mau menghadap Rabbul Alamin kok seperti itu modelnya, main-main. Itu namanya main-main, menista ajaran agama namanya. Nah, maka memang salat itu harus tegak, semuanya serba tegak. Ahli kesehatan sendiri seperti yang telah kita ketahui bersama, ahli kesehatan mengambil hikmahnya. Kenapa dalam tata gerak salat itu harus selalu tumakninah. Ternyata memberi pengaruh kesehatan yang sangat luar biasa untuk tubuh dan jasad. Nah, gerakan-gerakan salat itu adalah gerakan-gerakan sempurnanya tulang dan ruas serta sendi tubuh manusia. Berdiri, rukuk, sujud, aliran darah dan seterusnya. Nah, itu menurut mereka. Tapi kita pada prinsip dan pada dasarnya sangat yakin dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan kita malam hari ini cukup sekian. Adapun rinciannya ini kan gambaran secara umum nggih. Gambaran secara umum seperti itu. Kemudian satu persatu akan dibahas pada hadis-hadis yang berikutnya, mulai dari tata cara mengangkat tangan, mengucapkan takbiratul ihram, doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Itu akan rinci diterangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan detail dan rincinya salat disabar-sabarke. Karena memang nanti ada 60 berapa tadi? 61 hadis. Sabar nggih? Nggih, begitu ya. Nanti kalau sudah selesai 61 hadis dibaca, nah ada yang belum baru ditanyakan. Kalau sekarang membahasnya tentang salam ya belum. Nggih, Pak Udin nyun tulung.